Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hepri Dwi Sandi, NPM saya 1964064. Saya dari Fakultas Teknik Sipil. Saya kuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dosen pengampu saya Bapak Adi Surya STMT. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sedikit penerapan ketiga pelaksanaan konstruksi, kesiagaan, dan tanggapan darurat ketiga. Penerapan ketiga dan pelaksanaan konstruksi, kesiagaan, dan tanggapan darurat ketiga. Pengertian kesiagaan dan keadaan darurat. Kesiagaan dan keadaan darurat ialah suatu kondisi yang disebabkan baik oleh tindakan manusia, alat, dan bencana alam yang cenderung meluas dan bisa melibatkan seluruh pekerja dan peralatan dan menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Untuk meminimalkan kerugian yang timbul perlu suatu perencanaan pada kondisi atau keadaan darurat yang disebut rencana tanggapan darurat. Rencana atau prosedur kesiagaan dan tanggapan darurat ini perlu disebarluaskan kepada seluruh pekerja untuk diketahui dan diikuti. Sistem pelaporan. Sistem pelaporan kecelakaan adalah suatu tugas dan tanggung jawab dari setiap pengawas atau pelaksana untuk meyakinkan bahwa setiap kejadian yang mengakibatkan kerusakan pada harta benda atau yang menyebabkan luka pada setiap pekerja yang berada di bawah pengawasannya harus dilaporkan kepada petugas panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3 di unit kerjanya secara tertulis dengan membuat format laporan yang telah disetujui dan dibuat sebelumnya. 2. Sistem pelaporan keadaan darurat. Cara yang baik untuk melaporkan keadaan darurat harus berbicara dengan jelas dan terang serta memberikan informasi berurutan tersebut. Dasar penanganan keadaan darurat. Dasar penetapan kesiagaan dan tanggapan darurat mengacu pada ketentuan, peraturan, dan perundangan-undangan yang berlaku termasuk komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja dan lingkungan kerjanya. Salah satu di antaranya Lampiran 1 Peraturan Menteri No. 05/1996 tentang Sistem Keselamatan Kesehatan Kerja. SMK 3 Elemen K.3 Identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Persyaratan umum. Persyaratan administratif. Dalam persyaratan ini pertama-tama dinyatakan terhadap semua tempat di mana dilakukan kegiatan konstruksi berlaku semua ketentuan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di Indonesia. Di sini jelas bahwa tidak hanya berlaku untuk proyek memiliki pemerintah dan badan usaha milik negara BUMN, akan tetapi juga proyek milik swasta ataupun anggota masyarakat lainnya. Tindakan P3K. Cara-cara harus ditentukan dan dipublikasikan untuk keadaan darurat daripada karyawan yang cedera dari tempat kerja. Persiapan PK3 dan di mana perlu untuk medis atau pengobatan rumah sakit dan dokter setempat.
Pertolongan pertama, jika terjadi kecelakaan atau penyakit yang tiba-tiba harus dilakukan oleh dokter, juru rawat, atau seorang yang terdidik dalam pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Karena untuk mengangkat orang sakit, carrying basket harus selalu tersedia jika tenaga kerja dipekerjakan di bawah tanah atau pada keadaan lain. Alat penyelamat harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja. Jika tenaga kerja dipekerjakan di tempat-tempat yang menyebabkan adanya risiko tenggelam atau keracunan gas, alat-alat penyelamat harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja. Investigasi kecelakaan. Analisa aksiden dan kecelakaan dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan kerja yang perlu ditetapkan dan diperhatikan adalah tersedia pemeriksaan dan investigasi dengan tujuan memudahkan pelaksanaan format berisi nama proyek, lokasi, nama korban kecelakaan, waktunya terjadi kecelakaan, kondisi dan tindakan awal yang diambil kepada korban. Terlampir beberapa contoh laporan kecelakaan dan insiden yang dipakai di proyek-proyek bangunan umum maupun proyek migas di dalam buku ILO Safety and Health in Building and Civil Engineering Work. Saya akhiri, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.